Halo kerabat Siap di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel Siap dengan konten Cilor. Cerita lebay. Hari ini kita akan mencoba membedah dan membreakdown cerita-cerita horor yang sudah kami temukan di internet. Ya pokoknya cerita horornya ini didapat dari situs-situs terpercaya ya. Iya, insya Allah terpercaya. Kalau Iya. nggak terpercaya ya mohon maaf lahir batin Iya. gitu ya. Tapi bagi kerabat Siap yang ingin menyampaikan, misalnya ada cerita yang bermanfaat, cerita horor atau pengalaman-pengalamannya bisa langsung kirimkan ke nomor yang tertera di description Ya, box. di description box bisa dilihat, di situ juga ada nomor OVO kami, Nomor nomor link OVO, aja, link aja, nomor rekening. GoPay, rekening BNI, Mandiri, BRI, semuanya ada Himbara. Silakan yang mempunyai rezeki lebih bisa dibagi. Iya, karena kami di sini tanpa digaji, Wah, tanpa adanya insentif. ah, Dan jelas ini kami hanya sebagai konten-konten dan konten. ya Iya, dari aku apa dari kau dulu nih? dari sampean aja Oke, duluan. dari aku dulu Oke. ya. Hari ini kita akan mencoba membahas cerita horor. Ini mungkin agak singkat dari m.liputan6.com. Hot read, waduh, Waduh, apa tuh? yang dibaca panas. Oh, Hot iya read. iya iya iya. Harus pakai ini ya, kain berarti Waduh, bacanya. kenapa gitu? Biar nggak kepanasan. Waduh. Lepuh nanti kalau Iya kepanasan. iya iya iya. Iya. Oke, ceritanya begini. Ibu masuk ke kamarku tanpa tahu aku berdiri di belakangnya, lalu aku berteriak, "Cilukba." Ia pun menjerit histeris dan berlari keluar. Aku sudah sering menjahilinya seperti itu, namun kurasa ini lebih lucu jika aku masih hidup. Wah, Serem. aduh. Ini kami ngetik waktu maghrib, siap maghrib. Aduh. Ini di jam menunjukkan pukul 19.05. Iya. Dan ngomongnya tentang cerita-cerita horor. Waduh. Waduh. Jadi ceritanya ini hantunya nih. Iya. Hantunya nih masih gentayangan. Oh. Udah gentayangan ngeprank mamanya. Ih. Waduh. Sudahlah. Sangat-sangat anak yang tidak berakhlak, Waduh. tidak berbudi pekerti luhur. Intinya adalah kalau kalian masih bergentayangan jadi hantu, kalian bisa buat cerita di internet. Nah, Iya. Syukur-syukur nanti diliput sama liputan6.com. iya. Nah, dari aku itu tuh yang pertama tuh. Oke. Oke, lanjut. Lanjut yang kedua. Ini ceritanya seperti ini. Ketika aku masih kecil, Aduh. keluargaku pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 yang memiliki banyak kamar dan pintu-pintunya berderit keras. Wah, rumah tua nih. Rumah tua, Oke. tengah hutan nih. Waduh. Kedua orang tuaku bekerja, sehingga aku sering di rumah sendirian sepulang sekolah. Waduh. Pada suatu sore, aku pulang dan mendapati rumah itu masih gelap. Harusnya, tapi sebenarnya bener sih gelap. Soalnya kan 17.22. Waduh. Hemat listrik. Kami cinta hemat listrik. Iya. Lanjut. Lanjut. Aku memanggil mamaku. Mm-mm. Mama. Siap dong. Bukan, bentar. Dan mendengar suara merdu menjawab, "Ya nak." Wow. Dari lantai 2. Aku memanggil mama sekali lagi sambil menaiki tangga menuju lantai 2. Mm-mm. Hendak mencari di mana sih mamaku berada. Iya. Sambil sekali lagi mama itu jawab, Mm-mm. "Ya nak." Mm. Dengan suara yang lembut. Mm. Ya kebayangkan lembutnya suara ibu itu seperti apa. Iya, betul. Karena belum terlalu lama pindah ke rumah itu, aku belum terlalu hafal dengan denahnya. Tapi aku yakin suara mama berasal dari salah satu kamar yang kosong, yang mana terletak di ujung lorong. Iya. Aku sempat merasa merinding, tapi kupikir itu hal yang wajar. Dan begitu aku bertemu mama, nanti pasti perasaan itu akan hilang. Iya. Jadi aku segera menuju kamar di ujung lorong dan menggapai knop pintunya. Ketika baru akan memutar knop pintu kamar itu, Mm-mm. aku mendengar pintu depan rumah terbuka.
Suara mamaku melengking ceria terdengar memanggil dari bawah. Aduh, Cuk, aku merinding, Cuk. Nak, kamu sudah pulang duluan. Aduh. Spontan? Enggak. Oh iya. Spontan aku terperanjat. Melompat mundur dari pintu kamar kosong di depanku dan berlari kabur. Idih. Ingin menyambut mamaku yang ada di bawah. Mm-mm. Namun selagi menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, aku melihat pintunya terbuka sedikit dengan bunyi derit nyaring. Aduh. Dan seseorang, tidak, sesuatu mendatangiku dari celah pintu tersebut. Aduh. Cuk, aku merinding, Cuk. Aku merinding, Cuk. Tolong, ini jam 19.08. Berlokasi di gedung Vinilon, Jalan Raden Saleh Raya, SPI Pusat. SPI Pusat. Waduh. Ini tinggal berdua. Dan Iya. satu lagi Pak Agung sedang sholat. Wah. Memang luar biasa. Aduh. Pertanyaanku adalah, Iya. ketika mereka pindah, Iya. kenapa nggak perbaiki pintunya dulu ya? Oh iya. Dikasih ini ya, dikasih oli pintunya biar nggak nyik. Nah, yang kedua adalah kalau meninggalkan rumah, tolong hidupkan lampunya. Iya. Nanti hantu nggak datang, maling datang. Iya, betul sekali. Jangan Anda membela-belakan hemat listrik 1722 lalu Anda mematikan lampu seluruh rumah. Hantu nggak ada, maling datang. Ingat Iya, itu. ingat. Oke, lanjut aku ya. Lanjut Gunawan. Iya. Ini satu lagi nih, judulnya adalah Manusia Juga Bisa Menjilat. Sering saya lihat orang suka menjilat itu, Yang mana tuh? menjilat es krim. Oh, Kan iya. enak tuh es krim. Ada lagi Manusia tuh. pasti suka Nah. menjilatnya. Iya. Ada juga yang suka menjilat. Apa tuh? Kalau mau naik karir. Ini cerita dari dongengceritarakyat.com. Ih, ngeri kali lah memang ini. Seorang gadis sendirian di rumah suatu malam untuk pertama kalinya. Oh, baru ditinggal nih. Nah, Baru sekali. baru tinggal Bukan orang anak tuanya. kosan. Oh iya, bukan. Karena anak kosan udah biasa sendirian. Iya. Dia punya anjing untuk menemaninya. Gadis itu mendengarkan berita tentang seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran. Cuk, kita ditinggal, Cuk, betul berdua, Cuk. Live report from Vinilon Building. Pak Agung baru saja keluar ruangan. Iya. Gadis itu mendengarkan berita tentang seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran. Dia pergi tidur setelah mengunci semua pintu, namun ada satu jendela yang masih terbuka. Pasti itu supaya ngehemat listrik, nggak nyalain AC, angin masuk. Apa jangan-jangan ini di satu sumber yang sama? Oh, bisa jadi. Iya. Bisa jadi cewek ini cewek yang tadi diceritaku. Ah, Bisa jadi. relate juga nih. Bisa juga ada bersambungnya. Iya. Oke, lanjut. Tiba-tiba dia terbangun oleh suara tetesan air. Takut sepenuhnya, dia mencoba untuk kembali tidur dan meletakkan tangannya ke bawah tempat tidur untuk dijilat anjingnya. Ketika suara tetesan terus berlanjut, dia pergi untuk memeriksa keran dapur, kamar mandi, dan di mana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Ini aku merinding, Cuk. Aduh, suara tetesan dari mana kah itu? Dia kembali ke kamarnya dan meletakkan tangan ke bawah lagi untuk dijilat sang anjing. Suara tetesan terus berlanjut dan gadis itu terlalu takut untuk tidur. Aduh. Tetapi ketika tangannya dijilat dari bawah tempat tidur oleh anjing, dia perlahan mulai tertidur. Di pagi hari, ketika dia hendak mandi dan membuka lemari, dia ternyata menemukan anjingnya terbunuh dan digantung terbalik. Aduh. Suara tetesan itu berasal dari darah anjing yang mengucur deras. Idih. Aduh. Siapa tuh yang nyembelih anjingnya ya? Di pintu lemari, dia melihat pesan. Manusia juga bisa menjilat. Aduh. Kita coba breakdown ini ceritanya. Coba breakdown, coba. Yang pertama adalah dia itu udah tinggal di rumah sendirian. Tinggal di rumah sendiri. Mungkin orang tuanya lagi pergi atau kemana. Mungkin bapaknya lagi karaoke, mamanya arisan. Iya, Ya, bisa jadi kan. Entah bapaknya lagi ngapain gitu. Iya, dinas keluar kota, Mungkin. audit keluar kota. Wah. Habis itu dia punya anjing
yang tinggal di dalam kamarnya, abis itu ditaruh di bawah lantai, di bawah tempat tidur. Kenapa ditaruh di bawah tempat tidur ya? Kalau di film-film itu kan orang barat tidur pasti sama anjingnya kebanyakan. Di atas Kalau tempat tidur iya. ya. Nah, habis itu ini adalah saran kepada kerabat siap dimanapun berada. Kalau punya rumah, jangan ada kolong tempat tidur. Bisa jadi dia itu maling. Iya. Dan menurut mitos Jawa kalau tempat tidurnya itu di atas dipan, nanti lebih gampang kena hantu cekek. Hantu cekek itu apa, Cuk? Aduh, masa nggak tahu sih, di Medan nggak ada ya hantu cekek ya? Nggak ada hantu cekek. Aduh, hantu cekek itu ada waktu aku kecil di, nggak tahu ya ini di seluruh Jawa pada daerah Semarang. Katanya kalau malam-malam orang tidur di atas dipan, itu kasurnya di atas dipan, jadi lebih gampang kena hantu cekek. Tapi kalau tidur di bawah lesehan gitu, malah nggak ada yang aneh juga ya. Padahal kalau hantunya itu langsung nyekek tanpa naik ke atas tempat tidur, lebih gampang. Iya sih, bener ya. Tolong. Ini tidak efisien nih hantunya nih. Sangat-sangat. Dari dirimu aja lagi. Oke. Ini cerita terakhir kah? Cerita terakhir. Cerita terakhir ya. Karena kami udah tinggal berdua, tolong. Iya. Agak serem juga nih. Papa. Aku mimpi buruk, Pak. Oh, itu prolognya. Oh, prolog. Oh, prolognya begitu ya. Iya. Pakai teriak. Aku mengedipkan mata, berusaha mengusir kantuk yang menggelayutnya. Waduh. Aku melirik jam dinding, dan saat itu masih pukul 3 malam. Kemudian aku bertanya pada anakku yang barusan berteriak, "Kenapa, Nak? Sini naik, ceritakan mimpimu." Dia pun menyaut, Oh. "Tidak mau." Aduh. Kejanggalan situasi itu membuatku terjaga penuh. Sosok pucat anakku samar-samar terlihat dalam kamarku yang gelap. Ih, aku merinding, Cuk. Dan aku berteriak lagi kepadanya, "Kok tidak mau, Nak?" Suaranya kembali bergema menuju kamarku. Karena dalam mimpiku, ketika aku menceritakan kepada papa, makhluk yang memakai kulit mama itu bangun. Jadi ceritanya mama dikulitin ini. Aduh. Kalau mamamu sapi nggak apa-apa dikulitin, enak, kulitnya digoreng jadi kerupuk rambak. Iya. Kalau di Medan namanya jange. Aduh. Sama jadi ini apa namanya? Beduk. Oh, betul. Iya. Jadi ceritanya coba kita breakdown. Kita breakdown dulu. Ini latarnya ada di suatu rumah. Ada bapak dan anak itu tinggal di kamar yang levelnya berbeda. Anaknya di lantai 2, bapaknya di lantai 1. Biar aman tuh. Iya, ya mungkin biar aman, kalau ada maling kan bapaknya dulu yang mati, mungkin iya. anaknya bisa kabur. Kupikir aman dari aktivitas yang sudahlah. Oh, aduh. Terus kemudian anehnya, kenapa tiba-tiba ini anaknya bisa mikirin emaknya itu mati dikulitin? Aduh. Kenapa ya? Apa jangan-jangan dia sudah pernah merasakannya dalam mimpi? Waduh. Gimana tuh rasanya dikulitin? Sakit. Iya. Ini kulit kuku ngelotok aja dicabut perih. Ngelotok tuh apa, Cuk? Ini ngeletek ini loh. Oh, kalau ada yang keluar-keluar gitu ya? Iya, kulit kuku ini kan kalau dicabut perih kan. Oh. Apalagi dikulitin. Idih. Jadi ceritanya dia itu mimpi apa gimana? Mimpi dia. Mimpi. Bapaknya dateng. Si anak ini nggak mau cerita ke bapaknya kalau di dalam mimpi itu si bapak make kulit mamanya. Nah, jadi ceritanya anaknya trauma dalam mimpi. Iya. Atau bisa jadi konspirasinya ini bapaknya yang bunuh mamanya. Kenapa ada konspirasinya, Cuk? Aduh. Tahu juga lah ini. Aneh-aneh nih cerita horor barat. Nah, makanya ini saran ya, ini saran. Jadi sebelum tidur baca doa dan ambil wudhu. Iya, itu bagi yang beragama muslim. Bagi yang beragama lain silakan turuti ajaran dari agama masing-masing. Betul. Ya, selain kita baca cerita horor, kita juga ngasih pesan moral. Iya. Walaupun kami agak aneh-aneh, ya tetap ada pesan moral, ya kan? Itu yang paling utama itu. Ya, mungkin begitu cerita horor dari kami. Mungkin memang cerita horornya beberapa ada yang seram, beberapa ada yang malah lucu malah. Iya, betul. Tapi bagi kami yang paling horor adalah suara token listrik menjerit-jerit tiap akhir bulan. Tinut.
Oh gitu ya. Ya. Atau kalau yang paling horor adalah ketika istri tahu nomor rekening pribadi kita. Waduh. Wah, agak horor tuh. Apalagi ada kabar-kabar udah gajian, udah dapat bonus. Wah, horor sekali. Ya mungkin itu aja kerabat siap dimanapun berada cerita lebay horor episode 1. Ya. Karena tadi sebenarnya kami udah ngetik jam 2, tapi ternyata tidak bisa diedit. Waduh, agak susah ternyata, salah format. Ya, sekalianlah kita uji nyali ini. Uji nyali jam 7.18. Wah. Mungkin itu aja kerabat siap dari kami. Saya Gunawan Atmanegara. Saya Zulkifli Aulia Rahman. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.